Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reski Helmaita Putri, jurusan Akuntansi S1 semester 4 kelas A, NIM 12270324126. Dalam video ini saya akan menjelaskan materi bab 4, yaitu konsolidasi dengan akuisisi melebihi nilai tercatat ekuitas, dimulai dari materi konsolidasi setelah periode akuisisi. Video ini ditujukan untuk pemenuhan tugas mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 1. Baiklah, langsung saja ke video materi penjelasannya. Konsolidasi pada periode setelah akuisisi. Pada periode setelah terjadinya akuisisi, beberapa hal harus diperhatikan ketika menyiapkan laporan keuangan konsolidasian untuk entitas anak yang diakuisisi tidak pada nilai tercatatnya. Karena pada pengakuisisian yang tidak dilakukan pada nilai tercatat, menimbulkan diferensial yang perlu dialokasikan terhadap aset diperoleh atau liabilitas diambil alih atau bahkan goodwill. Sebagai ilustrasi, kita akan melanjutkan proses penyiapan laporan keuangan konsolidasian PT Nusantara dan entitas anak. Tabel 4.8 menunjukkan neraca saldo milik PT Nusantara dan PT Andalas per 31 Desember 2021 atau 2 tahun setelah terjadinya akuisisi. Berdasarkan informasi yang disajikan dalam neraca saldo pada tabel 4.8, PT Nusantara melaporkan laba neto sebesar 1 miliar serta membagikan dividen sebesar 400 juta. Sedangkan PT Andalas melaporkan laba neto sebesar 250 juta dan membagikan dividen sebesar 100 juta. Selain itu, diketahui informasi bahwa PT Nusantara telah melakukan uji penurunan nilai terhadap goodwill dan diperoleh hasil bahwa nilai goodwill harus diturunkan sebesar 25 juta. Atas informasi di atas, PT Nusantara akan mencatat pengakuan atas pengumuman laba serta dividen yang diterima dari PT Andalas, yaitu sebagai berikut. Investasi pada PT Andalas sebesar 250 juta di debit dan bagian laba atas PT Andalas sebesar 250 juta di kredit. Ini untuk mencatat pengakuan penghasilan dari PT Andalas. Untuk mencatat penerimaan dividen dari PT Andalas, yaitu jurnalnya kas 100 juta di debit dan investasi pada PT Andalas sebesar 100 juta di kredit. Selain itu, seperti periode sebelumnya, PT Nusantara akan mengakui amortisasi atas diferensial terkait bangunan dan peralatan, serta mengakui penurunan nilai yang terjadi pada goodwill. Jurnal untuk mencatat amortisasi diferensial terkait bangunan dan peralatan yaitu investasi pada PT Andalas sebesar 5 juta di debit dan bagian laba dari PT Andalas sebesar 5 juta di kredit. Untuk mencatat penurunan nilai goodwill, jurnalnya adalah bagian laba dari PT Andalas sebesar 25 juta di debit dan investasi pada PT Andalas sebesar 25 juta di kredit. Tabel 4.9 menunjukkan perhitungan kepemilikan atas PT Andalas per 31 Desember 2021. Terdapat kolom total investasi saham biasa dan saldo laba. Saldo awal 1.350 juta diperoleh dari saham biasa 800 juta ditambah saldo laba 550 juta. Laba neto 250 juta diperoleh dari neraca saldo per 31 Desember 2021. Dividen 100 juta diperoleh dari neraca saldo per 31 Desember 2021. Saldo akhir yaitu penjumlahan antara saldo awal ditambah laba neto dikurangi dengan dividen sehingga saldo akhirnya menjadi 1.500.000 juta. Adapun jurnal eliminasi yang perlu dibuat oleh PT Nusantara sebagai perusahaan induk adalah saham biasa, saldo laba, bagian laba atas PT Andalas terletak di debit, sedangkan dividen diumumkan dan investasi pada PT Andalas terletak di kredit. Sama seperti periode sebelumnya,
diperlukan jurnal eliminasi untuk mengalokasikan dan mengamortisasi diferensial. Berbeda dengan tahun 2020, di mana amortisasi diferensial berkaitan dengan akun persediaan serta peralatan dan bangunan. Karena persediaan telah terjual di 2020, maka amortisasi diferensial di 2021 hanya terkait dengan peralatan dan bangunan sebesar 5 juta. Selain itu, jurnal eliminasi juga dibuat untuk mengakui penurunan nilai goodwill sebesar 25 juta. Berikut adalah schedule perhitungan saldo diferensial selama 2021. Jurnal eliminasi yang harus dibuat untuk mengalokasikan dan mengamortisasi diferensial adalah sebagai berikut. Jurnal eliminasi yang harus dibuat untuk mengalokasikan dan mengamortisasi diferensial adalah sebagai berikut. Jurnal untuk mengamortisasi diferensial yaitu rugi penurunan nilai goodwill sebesar 25 juta di debit, beban penyusutan sebesar 5 juta di kredit, bagian laba atas PT Andalas sebesar 20 juta di kredit. Selanjutnya, jurnal untuk mengalokasikan diferensial. Tanah sebesar 210 juta di debit, akumulasi penyusutan sebesar 10 juta di debit, goodwill sebesar 75 juta di debit, bangunan dan peralatan sebesar 60 juta di kredit, investasi pada PT Andalas sebesar 235 juta di kredit. Pada tabel 4.10 dapat terlihat kertas kerja konsolidasian PT Nusantara dan entitas anak untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021. Selanjutnya adalah akuisisi dengan kepemilikan sebagian. Ilustrasi konsolidasi dengan kepemilikan sebagian. Untuk ilustrasi pengonsolidasian laporan keuangan atas kepemilikan sebagian, kita kembali menggunakan kasus PT Nusantara yang mengakuisisi PT Andalas dengan sedikit perubahan. PT Nusantara membeli 75% saham PT Andalas seharga 1.125 juta. Pada saat dilakukan akuisisi, diketahui pula bahwa nilai wajar dari kepentingan non-pengendali adalah 375 juta. Sedangkan nilai wajar seluruh aset dan liabilitas PT Andalas adalah 1.400 juta. Nilai buku dari seluruh ekuitas PT Andalas adalah 1.200 juta. Sehingga terdapat diferensial dari akuisisi ini sebesar 300 juta yang dialokasikan pada goodwill sebesar 100 juta dan aset teridentifikasi lainnya sebesar 200 juta. Sebagai gambaran, transaksi akuisisi PT Nusantara terhadap PT Andalas ditunjukkan sebagai berikut. PT Nusantara akan mencatat transaksi akuisisi PT Andalas sebagai berikut. Pada tanggal 1 Januari 2020, jurnal untuk mencatat pembelian saham PT Andalas adalah investasi pada PT Andalas sebesar 1.125 juta di debit dan kas sebesar 1.125 juta di kredit. Tabel 4.11 adalah perhitungan nilai aset neto PT Andalas dan bagian PT Nusantara serta kepentingan non-pengendali atas aset neto tersebut. Sehingga diperoleh jurnal eliminasinya, yaitu saham biasa sebesar 800 juta di debit, saldo laba sebesar 400 juta di kredit, investasi pada PT Andalas sebesar 900 juta di kredit, kepentingan non-pengendali sebesar 300 juta di kredit. Jurnal eliminasi ekuitas dan investasi pada PT Andalas berbeda dari jurnal di bagian sebelumnya ketika kepemilikan PT Andalas seluruhnya oleh PT Nusantara. Pada kepemilikan sebagian ini, jurnal eliminasi memunculkan suatu akun baru, yakni kepentingan non-pengendali yang mencerminkan hak pemegang saham non-pengendali atas aset neto yang dimiliki oleh entitas anak. Persediaan mengalami kenaikan nilai wajar dari nilai tercatat sebesar 50 juta, tanah mengalami kenaikan nilai wajar sebesar 210 juta, sedangkan bangunan dan peralatan mengalami penurunan nilai sebesar 60 juta. Selain itu, atas transaksi kombinasi bisnis PT Nusantara dan PT Andalas, diakui munculnya goodwill senilai 100 juta dari selisih antara imbalan yang diserahkan PT Nusantara atas nilai wajar aset neto PT Andalas. Berikut adalah alokasi diferensial pada saat akuisisi.
sehingga diperoleh jurnal eliminasi yang harus dibuat untuk mengalokasikan diferensial. Jurnal untuk mengalokasikan diferensial yaitu persediaan 50 juta di debit, tanah 210 juta di debit, goodwill 100 juta di debit, bangunan dan peralatan sebesar 60 juta di kredit, investasi pada PT Andalas sebesar 225 juta di kredit, dan kepentingan non-pengendali sebesar 75 juta di kredit. Selanjutnya diperoleh laporan posisi keuangan konsolidasian PT Nusantara dan entitas anak kepemilikan sebagian pada gambar 4.6. Konsolidasi pada periode akuisisi. Melanjutkan ilustrasi akuisisi yang dilakukan oleh PT Nusantara terhadap PT Andalas, tabel 4.12 menyediakan informasi neraca saldo kedua perusahaan per 31 Desember 2020 dengan informasi yang sama. Diketahui bahwa selama tahun berjalan, PT Nusantara mengumumkan dan membagikan dividen sebesar 300 juta, sedangkan PT Andalas mengumumkan dan membagikan dividen sebesar 50 juta. PT Nusantara sebagai perusahaan yang memiliki PT Andalas akan mencatat transaksi terkait penerimaan dividen dari anak perusahaan, yaitu sebagai berikut. Jurnal untuk mencatat penerimaan dividen dari PT Andalas adalah sebesar 37.500.000, yaitu kas di debit dan investasi pada PT Andalas sebesar 37.500.000 yang didapat dari 50 juta dikali 75%. Selama tahun berjalan, PT Andalas melaporkan perolehan laba neto sebesar 200 juta yang dapat dihitung dari menjumlahkan seluruh pendapatan lalu dikurangi seluruh beban yang dilaporkan. Atas laba neto yang dilaporkan ini, PT Nusantara sebagai pemilik dapat mengakui perolehan pendapatan sebesar porsi kepemilikan atas PT Andalas berdasarkan metode ekuitas. Jurnal untuk mencatat pengakuan bagian laba dari PT Andalas yaitu investasi pada PT Andalas sebesar 150 juta yang didapat dari 200 juta dikali 75%. Bagian laba atas PT Andalas sebesar 150 juta di kredit. Selain itu, untuk mengakui penghapusan diferensial yang terjadi selama periode berjalan, maka PT Nusantara akan mencatat jurnal sebagai berikut. Jurnal untuk menyesuaikan diferensial terkait persediaan terjual yaitu bagian laba atas PT Andalas sebesar 37.500 di debit diperoleh dari 50 juta dikali 75% dan investasi pada PT Andalas sebesar 37.500 di kredit. Selanjutnya, jurnal untuk menyesuaikan diferensial terkait bangunan dan peralatan. Jurnalnya adalah investasi pada PT Andalas sebesar 3.750.000 di debit dan bagian laba atas PT Andalas sebesar 3.750.000 di kredit didapat dari 5 juta dikali 75%. Pada tabel 4.13 ditunjukkan perhitungan pengalokasian kepemilikan atas PT Andalas. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa kepemilikan PT Andalas sebagian yaitu sebesar 75% dikuasai oleh PT Nusantara sebagai perusahaan pengendali. Dari tabel perhitungan jurnal eliminasi tersebut dapat memunculkan jurnal eliminasi ekuitas dan investasi pada PT Andalas. Jurnalnya adalah saham biasa sebesar 800 juta, saldo laba sebesar 400 juta, bagian laba atas PT Andalas sebesar 150 juta, bagian laba kepentingan non-pengendali sebesar 50 juta di debit. Sementara di kreditnya ada dividen diumumkan sebesar 50 juta, investasi pada PT Andalas sebesar 1.012.500.000 dan kepentingan non-pengendali sebesar 337.500.000. Selanjutnya ada schedule perhitungan saldo diferensial selama tahun 2020. Dari schedule tersebut bisa dimunculkan jurnal eliminasi yang harus dibuat untuk mengalokasikan diferensial, yaitu beban pokok penjualan sebesar 50 juta di debit, beban penyusutan sebesar 5 juta, bagian laba atas PT Andalas sebesar 33.750.000, bagian laba kepentingan non-pengendali sebesar 11.250.000 di kredit.
Persediaan yang menyebabkan munculnya diferensial positif telah terjual seluruhnya pada tahun 2020, sehingga diferensial terkait persediaan sejumlah 50 juta harus diamortisasi seluruhnya. Kemudian diferensial terkait dengan bangunan dan peralatan harus diamortisasi sejumlah 5 juta. Jurnal eliminasi berikutnya dibuat untuk mengalokasikan sisa diferensial ke akun tanah, bangunan, dan peralatan, dan goodwill. Berikut jurnal eliminasi yang dibuat untuk mengalokasikan sisa diferensial. Tanah sebesar 210 juta, akumulasi penyusutan sebesar 5 juta, goodwill sebesar 100 juta di debit, bangunan dan peralatan sebesar 60 juta, investasi pada PT Andalas sebesar 191.250, kepentingan non-pengendali sebesar 63.750 di kredit. Selanjutnya, pada tabel 4.14 disajikan kertas kerja konsolidasian untuk PT Nusantara dan entitas anak. Berdasarkan kertas kerja konsolidasian pada tabel 4.14 dapat kita lihat bahwa laba neto konsolidasian PT Nusantara dan anak perusahaan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 adalah 775 juta. Sedangkan saldo laba konsolidasian per tanggal 31 Desember 2020 adalah 1.916.250. Adapun perhitungan laba neto konsolidasian untuk PT Nusantara dan anak perusahaan adalah sebagai berikut. Untuk laba neto konsolidasian 2020 yaitu laba neto terpisah PT Nusantara sebesar 600 juta ditambah laba neto PT Andalas 200 juta dikurangi amortisasi diferensial terkait persediaan terjual ditambah amortisasi diferensial terkait bangunan dan peralatan. Dapat laba neto konsolidasian pada tahun 2020 sebesar 755 juta. Untuk bagian induk atas laba neto 2020 yaitu laba neto konsolidasian tahun 2020 sebesar 755 juta dikurangi bagian laba kepentingan non-pengendali sebesar 38.750.000. Didapat hasil bagian induk atas laba neto sebesar 716.250.000. Sedangkan perhitungan saldo laba konsolidasian PT Nusantara dan entitas anak per 31 Desember 2020 adalah untuk saldo laba konsolidasian 31 Desember 2020. Saldo laba PT Nusantara 1 Januari 2020 sebesar 1.500.000.000. Bagian induk atas laba neto 2020 sebesar 716.250.000 dikurangi dividen yang diumumkan oleh PT Nusantara pada tahun 2020 sebesar 300 juta. Hasilnya yaitu saldo laba konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar 1.916.250.000. Pada gambar 4.7 terdapat laporan posisi keuangan konsolidasian PT Nusantara dan entitas anak. Untuk periode setelahnya, prosedur konsolidasi laporan keuangan yang perlu dilakukan adalah sama dengan penjelasan yang telah diberikan pada bagian-bagian sebelumnya pada bab ini.